Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Najwa Durun Ainani. Uh, I'm from Faculty of Health Science and majoring of Public Health. In this video, I want to tell about review session Monday of 29 Januari 2024. Halo teman-teman, nama saya Najwa Duran Ainani. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Saya dari jurusan Public Health atau Kesehatan Masyarakat. Saya di sini saya di sini akan akan mereview atau merangkum tentang peran multi-language dalam profesional global. Ya, seperti itu. Nah, peran-perannya sendiri ini ditutori atau dibimbing oleh Madam Syarah H. Andriani dan dimoderatori oleh Kalifta Febia A. Seperti itu. Nah, sebelum ke pembahasan yaitu peran multi-language dalam dunia profesional global. Peran multibahasa, banyak bahasa dalam dunia profesional global. Profesional global ini seperti dunia pendidikan, dunia pekerjaan, dunia fashion, model dan lain-lain. Ini maksudnya pentingnya pentingnya multi language atau banyak bahasa, terkhususnya bahasa Inggris dalam dunia profesional global seperti itu. Nah, yang pertama, modernisasi dan tradisionalisasi tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan dan mempengaruhi satu sama lain. Modernisasi ini sendiri dan tradisionalisasi ini tentunya tidak saling berkontradiksi, justru saling berhubungan, saling bergandengan karena saling mengaruhi satu sama lain. Seperti di kota itu modernisasinya kuat seperti itu. Namun kalau misalnya di desa tradisionalisasinya masih kuat seperti itu, tidak ada modernisasi. Di desa kurangnya modernisasi seperti bahkan tidak ada listrik dan lain-lain. Dan kalau misalnya modernisasi di kota seperti adanya listrik, terus tuh kebudayaan yang sudah mulai bergeser, itu adalah modernisasi dari kota itu sendiri. Terus modernisasi lebih mengacu pada perubahan masyarakat tradisional ke modern. Seperti itu, yang tadinya orang tidak menggunakan listrik menjadi orang menggunakan listrik. Orang yang tadinya tidak memakai kompor gas menjadi kompor listrik seperti itu. Jadi apa-apa yang tradisional yang tadinya memakai api sekarang memakai kompor listrik, itu yang hal-hal kecil di sekeliling kita yang tadinya menggunakan tradisional menjadi modern seperti itu. Nah, globalisasi menunjukkan kehilangan batasan antar negara. Globalisasi ini apa sih? Globalisasi ini pergeseran atau hilangnya batasan antar negara. Seperti antar negara tuh sekarang sudah ada TikTok, kita sudah bisa mengakses apa sih yang terjadi di dunia luar. Seperti di Paris, Prancis, apa yang terjadi di Paris, Prancis sekarang sudah bisa kita akses lewat TikTok, lewat TV, lewat media sosial. Misalnya kita menyukai artis Jepang yaitu Kento Yamazaki, kita sudah bisa melihat Instagram Kento Yamazaki. Meskipun Kento Yamazaki ada di Jepang, kita ada di Indonesia, tapi kita bisa melihat
aktivitas Kanto Yamazaki sekarang, karena sudah secanggih itu medsos, karena kita bisa melihat aktivitas Kanto Yamazaki misalnya di Instagram seperti itu, di YouTube dan lain-lain. Lalu bahasa Inggris itu wajib jika ingin komunikasi dengan orang seluruh dunia. Orang dengan seluruh dunia itu basicnya adalah bahasa Inggris, karena sekarang di SD atau TK sekolah dasar mereka semua sudah mengajarkan tentang bahasa Inggris. Maka dari itu bahasa Inggris sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan orang luar, meskipun misalnya kita belum menguasai bahasa basic seperti bahasa Jepang atau bahasa Korea dari negara itu sendiri, tetapi jika misalnya kita bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris, insya Allah mereka juga akan bisa meskipun sedikit-sedikit seperti itu. Lalu bagaimana sih strategi kita untuk belajar bahasa asing? Strategi kita untuk belajar bahasa Inggris, untuk belajar bahasa Jepang, Jerman, Korea, Prancis, Chinese, Mandarin, dan lain-lain. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki tujuan yang jelas. Apakah kita belajar bahasa Korea dan Jepang untuk tidak translate, untuk menonton anime atau drakor tanpa translate? Apakah kita belajar Prancis hanya ingin ke Prancis? Apakah kita belajar Jerman untuk kuliah di Swiss? Apakah kita belajar bahasa Mandarin untuk keperluan dagang atau lain-lain? Kita harus memiliki tujuan yang jelas, agar kalau kita misalnya sudah kembali ke titik sudah lelah, kita harus nanya ke diri kita, tujuan kita di sini sebenarnya apa, seperti itu. Jadi kita bisa tahu tujuan kita di sini sebenarnya apa. Lalu yang kedua, mempelajari budaya tersebut. Jika kita misalnya ingin belajar bahasa asing, kita juga harus mempelajari budaya tersebut. Ketika kita belajar bahasa asing, kita harus mencintai bahasanya, kita juga harus mencintai budayanya. Misalnya, misalnya di Jepang ada festival Hanabi atau festival kembang api, kita harus mencintai, mempelajari budayanya, mempelajari budaya minum teh atau mempelajari budaya cara membuat sushi seperti itu bisa kita pelajari, dan nantinya kita juga bisa cepat atau mudah untuk belajar bahasa asing. Lalu yang selanjutnya, memikirkan dalam hati bahasa asing. Kadang kita juga suka berbicara dalam hati terkadang. Nah, itu mungkin kita bisa menggunakan bahasa asing agar melatih conversation atau percakapan kita. Terus rajin baca dalam bahasa asing. Kita bisa membeli buku bahasa Inggris, kita bisa membeli buku bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Mandarin, agar memudahkan kita untuk membaca, agar kita bisa memudahkan bahwa reading kita agar terrealisasikan dengan baik, seperti itu. Selanjutnya, rajin menulis. Tentunya ya, kita juga harus rajin menulis dengan bahasa asing, dikarenakan lebih mudah praktek, atau kita juga bisa mencari teman dari atau tutor untuk dijadikan conversation, karena kita juga butuh praktek kan ya, untuk praktek nulis, baca, berconversation, baik itu berbicara dalam hati ataupun berbicara kepada lawan, seperti itu. Lalu yang terakhir, jangan takut untuk berbuat salah. Tentunya seluruh manusia, seluruh orang yang belajar pasti berbuat salah, dan itu tidak apa-apa, seperti itu. Maka dari itu ayolah, marilah kita belajar bahasa asing, dikarenakan belajar bahasa asing tentunya sangat penting bagi kehidupan kita ke depannya, baik itu di masa sekarang mendatang, seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Saya minta maaf jikalau saya memiliki banyak kesalahan dalam speech saya. I do apologize if any mistake in my speech. Maybe that's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.